Bayangkan manusia yang bisa tegak tapi tidak ada nyawanya, pasti mati. Karena yang menghidupkan sebuah tubuh adalah ruhnya, benar? Kalau kita beramal, ruhnya itu adalah keikhlasan. Jadi orang yang tidak punya keikhlasan, ya matilah amal itu. Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam hati. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau zaharkan, keraskan kata wa asiru qaulakum, mau engkau rahasiakan, mau engkau zaharkan, Allah tahu isi hati. Jadi jangan main-main dengan niat ini. Karena dia bisa menentukan hidup atau matinya sebuah amal. Kita punya kekuatan untuk terus beramal. Tapi kalau kita tidak ikhlas, kita tidak akan menikmati amal itu. Tidak bisa bohong. Karena Allah tahu sekali isi hati kita. Tidak pernah kita sendirian, tidak pernah ada yang tidak tercatat, dan tidak pernah ada yang tidak diketahui. Jadi tidak bisa bohong. Tidak ada orang yang bisa berbohong di hadapan Allah. Tidak ada orang yang bisa berstrategi pura-pura di hadapan Allah, tidak bisa. Allah tahu semuanya. Allah tahu lirikan mata, Allah tahu setiap niat di balik lirikan, Allah mendengar setiap ucapan dan tahu niat di balik ucapan. Makanya orang yang ikhlas itu sama saja. Ada orang, tidak ada orang, sama. Karena dia tahu Allah Maha Ada. Orang lihat, orang tidak lihat, sama, tidak ada pengaruh. Karena dia tahu Allah melihatnya terus menerus. Orang tahu, orang tidak tahu, sama. Orang tahu, orang tidak tahu, sama saja. Karena dia tahu, Allah Maha Tahu. Dipuji, dicaci, orang yang ikhlas sama saja. Karena apa urusan kita dengan mulut orang? Urusan kita hanya satu, bagaimana amal kita diterima oleh Allah. Mulut orang muji ya begitu, caci ya begitu. Karena yang menentukan pahala kan Allah, bukan mulut orang lain. Yang menentukan derajat seseorang juga tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, Allah yang menentukan. Rezeki Allah yang membagikan. Apa urusan dengan orang yang menghina dan memuji? Tidak ada urusan sama sekali. Itu ujian saja. Ujian keikhlasan. Kalau kita semangat karena dipuji manusia, kemudian kita tidak semangat karena tidak ada yang muji, patah semangat karena dicaci, jelas bahwa kita berbuat itu bukan karena Allah, karena mulut orang, karena penilaian orang, dan itu yang membuat kita tidak bahagia. Ini teori hadirin mudah disampaikan, praktek perlu perjuangan. Tapi kita harus tahu, makanya latihannya 5 jangan. 1, jangan selalu ingin diketahui orang lain setiap kebaikan kita. Harus punya amal rahasia. Kalau semua amal kita dilakukan dan ingin orang lain tahu, tapi kita tidak punya amal yang sembunyi-sembunyi, ini ciri-ciri kita belum serius dengan keikhlasan. Kita sering menutup-nutupi aib, menyembunyikan dosa. Harusnya kita juga punya kegigihan untuk menutup-nutupi amal, menyembunyikan amal. Harus ada amal rahasia yang hanya Allah yang tahu. Silakan periksa apakah sedekah kita ada sedekah rahasia, tidak. Kalau sedekah kita semuanya diketahui orang lain, baca Quran, ada tidak baca Quran yang rahasia, yang hanya berdua dengan Allah saja? Ada tidak sholat kita yang tidak diketahui orang lain? Ada tidak air mata kita yang tidak ada yang tahu selain hanya Allah yang tahu? Yang kedua, jangan ingin dilihat orang. Lihat, kalau ada orang kita semangat, tidak ada orang tidak semangat, itu ciri-ciri.
Ada orang sholatnya lama, tidak ada orang gesit. Ada orang baca Qur'annya diindah-indah, tidak ada orang cepat. Ada orang sedekahnya besar, tidak ada orang kecil. Ada orang rajin, tidak ada orang tidak rajin. Ini ciri-ciri nih, bahwa dia berbuat karena orang. Yang ketiga, jangan ingin dipuji, rasa-rasakan aja. Bagaimana kalau suatu saat orang muji, semangat, lalu Allah menggilir orang-orang tidak memuji kita, biasa saja, kecewa. Suatu saat Allah mendatangkan orang yang menghina kita, sakit hati. Kalau kita sibuk dengan penilaian makhluk, pasti berefek. Tapi kalau sibuk dengan penilaian Allah, apa urusan kita? Urusan kita cuma satu, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya sebetulnya tidak minta dihargai, cuman dia memang kurang ajar. Diam. Semakin berharap, makanya yang keempat, jangan ingin dihargai. Kalau kita ingin diperlakukan spesial, kita banyak kecewa. Kita merasa sebagai orang penting di duniawi. Datang tidak ada yang nyambut, duduk tidak dikasih kursi spesial, akan banyak sakit hati. Tapi bagi orang-orang yang sibuk dengan penilaian Allah, apa yang membuat kita harus dispesialkan oleh orang lain? Benar? Jabatan dunia kita tidak ada apa-apanya sama sekali. Kita diberikan jabatan dunia karena Allah nutupin aib. Kalau Allah membuka aib kita, tidak ada jabatan apapun yang diberikan kepada kita. Betul? Coba pilkada itu dibuka oleh Allah semua aibnya. Tidak ada yang terpilih. Pilpres dibuka oleh Allah aib-aibnya. Tidak ada yang terpilih. Lah sama kita juga. Jadi kalau nanti punya jabatan, tidak usah ingin diperlakukan spesial. Karena intinya topeng itu pun karena tutup dari Allah. Makin ingin diperlakukan khusus, pasti makin banyak kecewa. Yang terakhir, jangan ingin dibalas budi. Sudahlah, tidak perlu kita menunggu orang berterima kasih. Tidak perlu menunggu orang lain balas budi. Lakukan saja yang terbaik. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Allah menyaksikan tidak? Orang berterima kasih, orang tidak berterima kasih. Kalau berbuat baik, Allah suka tidak? Jawab, apakah semua amal disaksikan oleh Allah? Semuanya dilihat oleh Allah? Adakah yang tidak kelihatan? Apakah semuanya ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkinkah ada yang kelewat? Ketuker? Mungkinkah ada yang meleset? Mungkinkah ada yang menghalang-halangi balasan dari Allah? Jawab, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ syarra yarah. Kita akan lihat balasannya. Kalau kita berbuat baik dengan ikhlas, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Sudahlah hadirin. Ingat, orang yang tidak ikhlas nggak ada ruhnya. Seperti mayat saja. Amal yang tidak ada ikhlasnya, tidak ada nilainya. Kita sudah dengar tadi bagaimana mujahid yang sampai mati sekalipun tidak ada nilainya. Kenapa? Bukankah perjuangan? Karena ikhlas itu menentukan syirik atau tidak. Dan dosa yang paling dibenci Allah adalah menyekutukan Allah. Orang yang tidak ikhlas itu Tuhannya adalah penilaian makhluk. Orang yang ingin dipuji itu Tuhannya itu bukan Allah. Tapi Tuhannya itu adalah penilaian manusia. Makanya dia sibuk demi dipuji orang. Apa artinya sebuah piala? Tapi kedudukannya jatuh di sisi Allah. Berapa harga piala? Apa artinya dapat uang 10 juta?
kalau dia menjadi hina dalam pandangan Allah? Tidak penting. Tidak penting jadi juara. Yang penting diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pentingnya jadi juara, sedikit dong yang menang. Yang terpenting dari musabaqah tilawatil Quran, semuanya menang. Karena niatnya benar. Harusnya Presiden bicara itu pada waktu peresmian musabaqah tilawatil Quran. Saudara, tidak penting jadi juara. Yang penting setiap bacaan diterima Allah. Setiap bacaan jadi amal soleh. Kalau saudara-saudara hanya mengharap piala, berapa banyak piala ini? Mungkin begitu presiden yang akan datang bicaranya. Karena soleh jadi ngerti. Jangan sampai seperti di sebuah negara Afrika, katanya ini ya. Seorang pejabat yang datang ke pesantren-pesantren di sana, sejenis madrasah. Saudara sudah berapa? Pak Menteri ini sudah 10 juz, bagus, teruskan. Masuk, nah ini sudah 20 juz, semangat terus, perbanyak lagi. Nah ini sudah 30 juz Pak Menteri, wah bagus, terus tingkatkan, lebih banyak lagi, lebih banyak. Ini nggak ngerti, udah maksimal 30 juz. Kalau saja cocok antara perkataan dengan hati, pulang dari sini bahagia. Ya memang begitu. Ibu kan sakit hati, pernah sakit hati enggak Bu? Nah teteh enggak ikhlas Bu. Kalau ibu dandan, perlukah nanya ke suami, Mas cakep tidak saya, perlu tidak? Tuh kan robah-robah terus ibu-ibu. Perlu Bu? Untuk apa? Apa katanya? Untuk saya nggak usah nanya kalau gitu ya. Lakukan aja yang terbaik. Lakukan, lupakan. Lakukan. Nih, untuk latihan ikhlas, mana yang baik bagi kita kalau kita berbuat baik? Orang berterima kasih atau tidak? Untuk latihan ikhlas, mana yang lebih baik? Orang itu berterima kasih atau tidak berterima kasih? Yang pedas itu yang tidak berterima kasih, itu bagus buat latihan. Kalau orang berbuat baik kepada kita, sekecil apapun kita harus berterima kasih. Tapi kalau kita berbuat baik ke orang, lalu orang tidak berterima kasih, ini latihan. Ini mujahadah, gelak, bisa ngukur. Kita jengkel tidak, sakit hati tidak. Ibu sudah melakukan yang terbaik, tidak dihargai oleh suami. Bagi yang ingin lebih ikhlas, bagus tidak latihan ini? Bagus, kalau kita sudah berbuat baik dan tidak dihargai kebaikan kita, kalau kita mau latihan ikhlas, ini latihannya nih. Karena dengan begitu kita bisa mengukur. Udah capek-capek kita beres-beres, suami datang tidak nyebut apapun. Tidak menghargai. Seperti ada seorang suami, ini sebuah cerita, yang nanya ke ustadz, gimana istri saya ini orangnya malas, supaya jadi rajin, kata ustadz, beri contoh. Akhirnya suami ini bangun jam 3, memberi contoh, kemudian wudhu, tahajud, beres tahajud, ngepel, nimba air, nanak air, nyiapkan nasi. Istrinya bangun. Gila tuh. Bagus, baru dah anak-anak tuh si bapak udah sembuh. Kata suami, gimana? Istri saya contohin, malah nyebut saya cager, sembuh. Pak, lakukan saja yang terbaik. Allah yang ngebulak-balik hati istri. Sekarang mungkin begitu karena bapak belum ikhlas. Bapak baru berbuat supaya istri menghargai. Nanti kalau sudah hilang bapak ingin dihargai manusia, hanya ingin diterima Allah. Allah tahu isi hati. Tidak sulit bagi Allah membulak-balik hati istri dan anak-anak. Gitu hadirin.
Jadi orang-orang yang mujahadahnya gigih nanti dapat hadiah istiqomah. Kalau orang istiqomah itulah yang biasa dapat karomah. Para waliullah tuh biasanya di istiqomah. Nah, kekuatannya tuh di mujahadahnya. Melepaskan cinta dunia, membuat nafsu semakin terkendali. Terima kasih, semoga ada hikmahnya.